Para pejuang pasar modal, gimana nih kabarnya? Portofolio lagi merah merona berdarah-darah ya? Udah pada ngopi belum? Kalau belum, mending seduh dulu deh yang kental. Karena di pembahasan kita kali ini, realitanya lumayan pahit. Kalian sadar nggak sih, belakangan ini IHSG kita tuh kelihatan kayak lagi asyik banget dijadiin samsak tinju di ring global? Beneran, kena hajar kiri kanan sampai babak belur. Tapi tenang aja, selamat datang buat kalian para investor saham yang rasional di channel Wawasan Cerdas. Karena kita percaya banget nih, investasi dengan wawasan yang cerdas selalu memberikan tingkat pengembalian bunga yang paling baik. Nah, sebelum kita bedah tuntas kenapa portofolio kalian mendadak pucat pasi, ayo dong tunjukin dukungan kalian. Klik dulu tombol hype, like, share, dan pastinya subscribe ya, biar kalian gak ketinggalan asupan kecerdasan finansial dari kita. Udah? Oke, mantap. Oke, mari kita selami ini lebih dalam. Tarik nafas dan buang jauh-jauh dulu emosi kalian pas ngelihat angka merah di layar sekuritas. Gini ya, pasar saham kita saat ini tuh bukannya lagi ngalamin koreksi wajar yang biasa-biasa aja. Data dari riset yang kita jadikan acuan hari ini bener-bener ngasih sebuah wake up call. Kita ini lagi ada di dalam fase kerentanan yang sangat ekstrim. Jadi kalau kalian ngerasa pergerakan pasar lagi berat banget kayak ditarik beban bertonton cuma buat naik dikit aja, nah itu tuh ada alasan mekanis yang super kuat di belakangnya. Sebenarnya apa sih yang lagi terjadi? Kita lagi ngadepin fenomena yang namanya compound shock alias kejutan ganda. Ingat ya, ini bukan krisis kaleng-kaleng. Ini tuh krisis pasar berdampak ganda yang kejadian gara-gara ada penyesuaian beruntun dari indeks-indeks global utama. Penyesuaiannya nggak main-main, bener-bener ngehukum pasar kita. Nah, biar kita bisa survive, kita nggak bisa lagi cuma nebak-nebak arah angin. Poin paling krusialnya sekarang adalah kita harus benar-benar paham game teori alias teori permainan yang lagi dimainin sama para raksasa finansial di balik layar. Mari kita bedah dua pelaku utamanya. Pukulan pertama tuh datang dari tamparan keras MSCI. Jadi gini, MSCI itu baru aja ngelakuin penyesuaian dengan memperketat kriteria free float alias porsi saham publik yang real di bursa kita. Hasilnya langsung memicu capital outflow atau aliran dana keluar yang luar biasa gede. Asing jualan gila-gilaan gara-gara aturan baru ini. Terus kalian pikir badainya udah selesai dan besok IHSG bakal auto hijau lagi? Oh tentu tidak Ferguso, karena pukulan kedua udah siap menanti, di mana FTSE Russell lagi ancang-ancang ngasih bogo mentahnya. Dan yang bikin situasi FTSE ini benar-benar mencekam itu ada di peringatan dininya. Sebagai investor yang cerdas, ada satu aturan tak tertulis di dunia institusi keuangan global yang wajib kalian pahami. Kalau raksasa sekelas FTSE sampai repot-repot merilis early warning alias peringatan dini ke publik, itu tuh bukan sapaan ramah ala tetangga sebelah rumah. Sama sekali bukan. Itu adalah alarm bahaya berdesibel tinggi. Indikasi absolut kalau langkah yang bakal mereka ambil itu akan memicu disrupsi pasar yang super masif. Coba deh kalian perhatiin timeline ancaman dari FTSE ini. Betapa sempitnya waktu yang kita hadapin. Mereka ngeluarin peringatan dini itu di tanggal 13 Mei 2026, padahal eksekusi rebalancingnya baru bakal kejadian di tanggal 22 Mei 2026. Jarak yang mepet banget ini ibarat kita lagi ngitung mundur bom waktu. Peringatan dini di tanggal 13 itu sengaja dikasih, karena mereka tahu pasti eksekusi di tanggal 22 nanti bakal nyiptain gelombang tsunami di pasar lokal kita. Pertanyaannya, kok bisa sampai terjadi tsunami? Jawabannya ada di efek bola salju algoritmik. Gini loh, manajer investasi global bule di luar sana yang megang duit miliaran dolar, mereka itu nggak trading pakai perasaan. Mereka sama sekali nggak peduli sama analisis teknikal harian yang kalian bikin. Mereka tuh murni bergerak berdasarkan algoritma reksadana indeks dan ETF yang sangat kaku. Langkah pertama, MSCI dan FTSE ngubah bobot indeksnya. Terus langkah kedua, algoritma ini secara otomatis memaksa para pengelola dana asing buat ngelakuin aksi jual ganda. Dan langkah ketiga, triliunan rupiah saham tumpah ruah nabrak pasar lokal kita di saat yang bersamaan. Gila kan? Coba bayangin apa imbasnya pas duit triliunan rupiah dipaksa keluar cuma dalam hitungan hari. Likuiditas domestik kita, entah itu uang retail kalian atau dana institusi lokal kita, itu benar-benar dipaksa secara brutal buat nyerap tekanan jual raksasa tersebut. Biar gampang ngebayanginnya, pakai metafora ini deh. Coba bayangin selang air pemadam kebakaran yang tekanannya tinggi banget, disemprotin langsung ke ember cucian baju. Ya itulah yang lagi terjadi. Ember cucian itu adalah kapasitas bursa kita, dan selang pemadam itu adalah guyuran saham dari asing. Luber, berantakan, dan pastinya ember kalian terguling nggak berdaya. Yang bikin ngeri lagi, tumpahan air ini nyiptain efek penularan atau contagion effect. Jadi kalian gak usah heran atau panik gak jelas pas ngelihat saham-saham blue chip kesayangan kalian atau saham perbankan yang fundamentalnya sehat walafiat, tiba-tiba harganya ikut rontok berjamaah. Pertanyaannya,
Apa perusahaannya mau bangkrut besok pagi? Ya jelas enggak lah. Mereka ini cuma collateral damage, korban kerusakan tambahan doang. Harga mereka turun murni karena bursa kita lagi kebanjiran barang dagangan asing yang dijual paksa. Sementara uang lokal kita udah megap-megap kehabisan napas buat nampung itu semua. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari semua kekacauan ini? Mari kita hadapi realitas pahitnya bareng-bareng. Anggap aja ini semacam tough love buat portofolio kalian. Penurunan brutal ini tuh sama sekali bukan didorong oleh makroekonomi domestik kita yang memburuk. Enggak kok, bisnis di Indonesia masih jalan normal. Ini murni hukuman dari mekanika pergerakan arus modal global. Makanya, langkah paling cerdas yang bisa kalian ambil saat ini adalah tahan cash atau uang tunai kalian baik-baik. Jangan sok jagoan deh nangkep pisau yang lagi jatuh. Jangan asal serok pas harga turun kalau kalian belum paham betul kemana arah angin dari institusi-institusi raksasa ini bakal bermuara. Tapi jujur aja ya, cerita ini sebenarnya belum berakhir. Pukulan indeks global yang kita bahas barusan itu cuma pemicu luarnya aja. Kalau kalian bener-bener niat mau ngamanin modal kalian ke depannya, kalian harus siap buat pembahasan kita selanjutnya. Karena ada satu pertanyaan besar. Kalau asing pada kabur, kemana sih uang-uang itu bersembunyi di dalam negeri? Dan yang lebih penting, seberapa rapuh sebenarnya struktur kepemilikan saham kita di balik layar? Temukan jawabannya di pembahasan segmen kedua kita tentang epicentrum masalah, high shareholding concentration, dan rotasi defensif aliran modal. Halo para penangkap pisau jatuh dan kaum nyangkuters yang budiman. Sebelum kita mulai, coba tarik napas panjang dulu, siapkan kopi kalian, dan tegakkan kepala. Saya tahu belakangan ini pasar lagi benar-benar nggak bersahabat, bikin portofolio kalian pada merah merona kan? Tenang, tetap semangat ya, kalian nggak sendirian kok. Tapi di explainer kali ini, saya mau ngasih sedikit tamparan realita, yang mungkin pahit, tapi sumpah, ini sangat kalian butuhkan. Kita bakal ngomongin belak-belakan kenapa portofolio kebanggaan kalian itu babak belur. Dan ini semua ada hubungannya sama manuver para bandar global di balik layar. Kita bakal belajar banyak banget hari ini, jadi pasang telinga baik-baik ya. Gini ya, kalian pasti sering kan ngeliatin porto sambil garuk-garuk kepala, terus ngebatin, makroekonomi kita kan aman-aman aja, inflasi terkendali, semuanya kelihatan normal, tapi kok saham saya berdarah-darah tanpa ampun? Nah, ini realitas pahit yang harus kalian telan. Biang kerok drama ini tuh sama sekali bukan sentimen ekonomi. Masalahnya jauh lebih dalam dari itu. Struktur mikro pasar kita ini lagi sakit kronis. Ada kerusakan sistemik yang bener-bener nggak kelihatan kalau kalian cuma ngecek berita ekonomi makro doang. Kita ini resmi udah masuk ke fase kedua dari krisis pasar. Dan epicentrum atau pusat gempanya tuh ada di satu hal krusial, High Shareholding Concentration atau disingkat HSC. Gampangnya, ini tuh kondisi di mana kepemilikan saham ngumpul secara ekstrim cuma di segelintir tangan aja. Efeknya apa? Tiba-tiba tercipta kapitalisasi pasar yang super raksasa. Tapi, mohon maaf nih, itu cuma ilusi. Valuasi yang bengkak ini murni gara-gara barangnya langka di pasar reguler, bukan karena ada permintaan fundamental yang sehat dari investor beneran. Ibaratnya penyakit struktural yang ditutup-tutupi. Nah, disinilah wujud asli dari jebakan yang kita sebut free float semu. Di satu sisi, kita disuguhkan nama-nama raksasa energi atau infrastruktur, sebut saja kayak Brand atau DSSA, yang diduga kuat masuk putaran ini. Punya kapitalisasi pasar sampai ratusan triliun, valuasinya raksasa banget. Tapi begitu kita iseng ngecat perputaran saham hariannya, alias seberapa banyak sih publik beneran transaksi, kering kerontang bos. Nggak ada transaksi publik yang berarti sama sekali. Inilah yang di kalangan institusi global sering diketawain sebagai ilusi valuasi. Terus, gimana ceritanya jebakan mekanis ini bisa pelan-pelan memangsa uang besar? Coba kita runut logikanya. Pertama, karena barangnya dibikin langka, harga saham gampang dipompa naik nggak wajar. Market cap otomatis bengkak dong. Nah, gara-gara market cap bengkak, manajer investasi asing yang ngelola reksadana pasif global tuh mau nggak mau terpaksa ikut hajar kanan saham-saham kopong ini karena aturan indeks. Masuklah duit bule triliunan rupiah. Tapi giliran waktunya mereka mau take profit, atau ada aturan indeks yang nyuruh rebalancing, mereka baru sadar. Begitu mereka mau jualan masif, daya beli lokal kita nol besar. Nggak ada yang kuat nampung barang triliunan itu. Bayangin kengeriannya. Kepanikan yang terjadi tuh bener-bener mematikan. Kondisi dana asing yang nyangkut ini persis kayak orang lagi party di klub malam elit yang super penuh sesak, terus tiba-tiba kebakaran. Panik dong, mau pada lari, pintu keluarnya cuma segede lubang tikus. Mereka pegang saham senilai triliunan rupiah, tapi pas mau kabur, likuiditasnya sama sekali nggak ada. Retail dan institusi lokal jelas ogah nampung guyuran jualan masif dari atas. Terjebak mati kutu di dalam liquidity trap ini, ya pantas aja kalau penyedia indeks global akhirnya ngamuk besar.
Dan tebak apa yang terjadi pas institusi indeks raksasa sekelas FTSE sadar mereka dijebak sama likuiditas palsu? Mereka langsung ambil langkah defensif yang super mematikan, lewat yang namanya kebijakan asimetris. Asimetris ini maksudnya berat sebelah ya. Jadi secara mekanis, mereka maksa nurunin bobot saham, yang artinya uang asing harus keluar dari bursa kita. Tapi kejamnya, mereka secara sepihak juga ngebekuin arus uang baru dari IPO atau emiten yang fundamentalnya udah membaik. Ibaratnya, keran pembuangan dibuka lebar-lebar, tapi keran pengisian ditutup rapat. Hasilnya, bursa kita otomatis tekor dan defisit modal asing secara neto. Kalian tahu seberapa lama hukuman ini berlaku? 2026. Iya, FTSE menggembok pintu masuk dana asing itu setidaknya sampai bulan September tahun 2026. Ini bukan cuma jeweran ringan, ini hukuman berat buat market kita. Kebijakan berat sebelah ini nekan banget potensi pertumbuhan IHSG kita buat jangka panjang. Dan bagian paling bikin nyeseknya adalah saham-saham kita yang fundamentalnya solid, yang likuiditasnya bagus, ikut terseret jadi korban stagnasi. Gara-gara dosa segelintir saham ilusi, satu pasar yang nanggung akibatnya. Terus, dengan kondisi kayak gitu, kalian pikir smart money bakal diam aja nunggu mati konyol? Ya enggak lah. Mereka lari terbirit-birit nyari selamat ke jangkar likuiditas sejati. Mereka langsung berlindung ngeruk perbankan raksasa Big Four kayak BCA, BRI, Mandiri, dan BNI. Sama ngoleksi saham komoditas solid kayak ITMG, Adro, dan SSA. Kenapa? Karena saham-saham ini punya free float organik yang murni dan order booknya super tebal. Jadi kalau tiba-tiba ada guncangan transaksi triliunan rupiah, harganya nggak langsung longsor hancur berantakan. Makanya, dengerin saran saya baik-baik. Tolong banget, nggak usah sok pahlawan. Berhenti deh nyoba-nyoba nangkep pisau jatuh di emiten yang market cap-nya super jumbo, tapi free float-nya cuma dikuasai sama bos-bos afiliasinya doang. Kalau kalian nekat coba-coba peruntungan di sana, kalian tuh bukan lagi investasi, tapi lagi daftar sukarela jadi exit liquidity. Kalian cuma bakal jadi pembeli terakhir yang nampung rongsokan dari dana asing yang lagi panik jualan. Mending jadi investor pintar aja. Duduk manis, ngopi, dan ngikutin jejak smart money main di saham liquid yang fundamental dan kedalamannya udah terbukti waras. Udah mulai pusing atau malah makin penasaran? Percaya deh sama saya, kita ini baru banget ngegaruk permukaannya doang. Di segmen selanjutnya, kita bakal bongkar lebih dalam lagi tanpa sensor. Kita bakal langsung masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu pembedahan 4 pernyataan fundamental, free float semu, kebijakan asimetris yang merugikan, ancaman harga nol sebagai red flag, dan kritik terhadap regulator. Pastikan kalian stay tune karena ini bakal bener-bener ngubah cara pandang kalian ngelihat bursa saham kita selamanya. Jangan kemana-mana ya. Halo para pejuang cuan dan pastinya kaum buy high sell low sekalian. Ayo, tegakkan kepala. Iya, saya tahu. Melihat portofolio kalian yang lagi merah merona dan berdarah-darah itu rasanya pasti perih banget kan? Tapi tenang, jangan keburu patah semangat dulu. Hari ini kita bakal melakukan sesi bedah materi yang super krusial. Ini real talk ya, mungkin agak pedas, agak nyelekit, tapi sumpah ini ilmu yang paling kalian butuhkan sekarang. Kita bakal bongkar abis-abisan realita pahit, kenapa bursa saham kita lagi kena teguran keras yang nggak bisa kita anggap angin lalu. Saya tuh paham banget rasanya jadi investor retail sekarang ini. Udah capek-capek analisis fundamental, teknikal, pasarnya malah jalan mundur. Nah, selamat datang di sesi bedah materi kita. Kali ini, kita nggak cuma nebak-nebak buah manggis dari dalam, tapi kita langsung bedah rapor merah yang baru aja dikasih sama penyedia indeks global, yaitu FTSE. Ibaratnya nih, bursa kita tuh lagi disidang, di roasting habis-habisan sama para investor institusi asing. Dan percaya deh, kritikan di dokumen evaluasi mereka ini benar-benar menohok. Oke, jadi ada 4 fakta fundamental kenapa portofolio kalian bisa pucat pasi belakangan ini. 1. Ilusi valuasi jumbo. 2. Kebijakan asimetris. 3. Ancaman harga nol. Dan 4. Regulator yang terlambat. Yuk, langsung kita gas bahas satu-satu. Masuk ke fakta pertama. Ilusi valuasi jumbo. Alias, valuasinya obesitas, tapi likuiditasnya malah kurang gizi. Coba perhatiin deh, di layar, bursa kita ini kelihatan keren banget. Dipenuhi emiten raksasa dengan market cap yang luar biasa jumbo. Wah, ilusi yang indah banget kan? Tapi realitanya buat para manajer investasi global, zong. Kapitalisasi super gede itu nggak ada artinya kalau saham yang beredar di publik alias free float-nya minim banget. Analoginya gini, buat apa sih maksa badan digenjot sampai obesitas secara valuasi, tapi pas diajak lari sprint buat transaksi triliunan rupiah, langsung ngos-ngosan. Barangnya nggak ada di pasar. Reksadana asing mau transaksi aja susah. Inilah yang namanya ilusi likuiditas. Nah, krisis kepercayaan ini dampaknya nyata banget ya. Gara-gara ilusi likuiditas tadi, institusi asing sampai ngambil keputusan tegas. Mereka menunda normalisasi indeks penuh buat Indonesia. Kalian nggak salah dengar, ditunda. Setidaknya sampai September 2026.
Ini bukti valid kalau mereka tuh ogah banget masukin modal gede sebelum masalah struktural di bursa kita bener-bener diberesin. Lanjut ke fakta kedua, kebijakan asimetris. Aturan main sebelah pihak yang ujung-ujungnya bikin retail makin boncos. Dan ini dengan brilian ngegambarin situasinya. Karena udah terlanjur nggak percaya, FTSE main aman pakai kebijakan asimetris. Buat urusan outflow alias duit keluar, mereka gerak cepat nurunin bobot saham, pokoknya dipaksa keluar. Tapi giliran inflow, mereka malah ngebekuin masuknya saham IPO baru atau emiten yang free float-nya naik. Mereka nolak duit seger masuk. Coba bayangin dompet kalian sendiri, duit ditarik terus buat bayar tagihan, tapi kalian dilarang nerima gaji atau transferan masuk. Ya jelas boncos dong. Dampaknya, wah brutal banget buat ekosistem kita. Pertama, aliran modal jadi jomplang parah. Duit keluar, tapi duit baru nggak ada yang masuk. Kedua, ini yang bikin nyesek buat kalian yang rajin baca laporan keuangan, saham-saham fundamentalnya bagus, sehat walafiat, malah ikut-ikutan nyungsep atau stagnan, gara-gara nggak ada apresiasi dari asing. Ketiga, intinya sih, asing ini lagi sengaja ngegembok pintu masuk. Mereka nggak mau kejebak dua kali di pasar yang nggak liquid. Mereka lagi ngamanin diri mereka sendiri. Sekarang kita masuk ke menu utama roasting hari ini. Fakta ketiga, ancaman harga nol. Sebuah tamparan super keras buat reputasi pasar kita. Kalian wajib tahu yang namanya High Shareholding Concentration atau HHC. Singkatnya, ini kondisi di mana kepemilikan saham itu numpuk di segelintir orang doang. Sisanya buat publik, dikit banget. Nah, dokumen evaluasi asing ini nekenin banget kalau ini tuh bukan error teknis biasa, teman-teman. Ini red flag, risiko likuiditas yang super fatal. Kalau ada saham yang kena stempel HHC parah, mereka nggak cuma dikeluarin dari indeks, tapi ditendang dengan cara yang bikin malu banget. Gimana cara nendangnya? Mereka bakal didepak dengan valuasi di angka 0. 0 besar. Ancaman ini bakal berlaku efektif tanggal 22 Juni 2026 buat saham-saham yang bandel dan nggak mau berbenah. Ngasih valuasi 0 pas ngeluarin saham, itu bukan sekedar penyesuaian pasar ya. Itu hukuman reputasi yang luar biasa kejam dari penyedia indeks global. Lewat ancaman harga 0 ini, institusi asing tuh seolah lagi teriak sinis ke seluruh dunia finansial. Kayak gini nih. Nih, lihat. Saham di Bursa Indonesia nilainya di layar si triliunan. Tapi aslinya mah 0 besar. Pas kita mau cabut, nggak ada pembelinya sama sekali. Ini benar-benar nelanjangi ilusi likuiditas kita. Di layar angkanya bikin ngiler, tapi di dunia nyata cuma fata morgana. Terakhir, fakta keempat. Kita bahas penjaga gawang kita, regulator yang terlambat. Atau kalau mau agak kasar, satpamnya telat bangun. Oke, kita harus tetap objektif dong. OJK dan BI emang lagi rajin bikin aturan baru. Ada aturan transparansi pemegang saham di atas 1%, terus dibikin juga papan pemantauan khusus atau FCA buat ngekarantina saham-saham yang berpenyakit HSC tadi. Ya, kita apresiasilah usaha ini. Tapi kritikan dari global itu bilang urutannya kebalik. Ibaratnya langkah pertama rumahnya udah keburu angus terbakar. Konsentrasi saham yang nggak wajar udah ngegulung jadi bola salju raksasa dan bikin portofolio asing berdarah. Baru deh di langkah kedua, regulator lari-lari datang bawa ember isi air. Telat banget kan? Nyiram air pas bangunannya udah jadi abu. Gara-gara telat itu, asing jadi super skeptis. Mereka ngelihat aturan-aturan baru ini cuma sebatas regulasi di atas kertas. Cuma gimmick administratif aja. Mereka udah nggak mempan dikasih janji manis. Yang mereka tuntut sekarang itu bukti empiris. Mereka pengen lihat langsung di pasar real. Beneran nggak sih kepemilikan sahamnya jadi lebih menyebar dan liquid? Selama bukti nyatanya belum kelihatan, jangan harap gembok pasarnya bakal dibuka penuh sama mereka. Terus, apa nih kesimpulan dari sesi roasting pedas ini buat kalian para retail? Tegas ya, bursa kita ini lagi disetrap, lagi dipaksa buat jadi lebih dewasa sama pasar global. Asing udah muak sama ilusi market cap. Makanya, saya minta kalian stop bermimpi, stop halu. Jangan mikir mentang-mentang ada saham masuk indeks global, harganya bakal otomatis meroket keluar angkasa. Apalagi kalau dari awal porsi saham publiknya emang secuil. Jadilah investor yang smart, jangan mau-maunya jadi tim SAR dadakan yang tugasnya cuma nampung barang jualan bule yang lagi panik pengen keluar dari pasar kita. Nah, kita udah lihat sama-sama betapa brutalnya 4 fakta tadi. Tapi, sekedar tahu masalahnya itu nggak bakal nyelamatin portofolio kalian. Kalian harus tahu taktiknya buat ngehindarin jebakan-jebakan kayak Batman ini ke depannya. Jadi, poin krusialnya adalah, apakah kalian siap buat bedah materi selanjutnya tentang analisis 6 pertanyaan kritis? Di segmen berikutnya, kita bakal mempersenjatai diri pakai 6 pertanyaan wajib yang harus banget kalian tanyakan sebelum nekat beli saham apapun di kondisi pasar yang lagi roller coaster ini. Sampai jumpa di analisis selanjutnya. Tetap rasional, pakai logika, dan jaga portofolio kalian.
Halo para pejuang cuan, dan mohon maaf nih buat para nyangkuter sekalian, selamat datang di sesi bedah riset kita kali ini. Gimana kabarnya? Masih kuat mentalnya lihat IHSG diombang-ambing sama investor asing? Ya, kita semua tahulah ya rasanya pedih melihat portofolio merah merona karena ulah bule-bule penyedia indeks yang lagi ngambek. Tapi tenang, di bedah riset kali ini, kita nggak akan meratapi nasib. Kita justru bakal membedah sebuah dokumen riset yang benar-benar krusial, semacam membongkar bola kristal untuk masa depan pasar saham kita. Jadi pasang sabuk pengaman kalian karena realitas yang bakal kita hadapi ke depan ini lumayan bikin merinding. Nah, sebelum kita mulai bedah datanya, saya mau kasih sedikit penyemangat dulu nih buat kalian semua. Ayo bangun, kuatkan mentalmu pejuang cuan. Hapus tuh air mata dari pipi kalau abis lihat layar portofolio yang berdarah-darah. Realitas pasar saham itu emang kejam kawan. Tapi hari ini, kita harus janji pada diri sendiri. Kita nggak akan mau jadi exit liquidity, alias tempat buang barang bagi investor asing. Dokumen yang kita bedah hari ini adalah amunisi kalian. Memahami taktik bertahan hidup ini tuh bakal jadi pembeda antara investor yang pulang bawa cuan dan investor yang pulang tinggal nama. Gimana, udah siap terima kenyataan pahit? Bagus. Oke, peta jalan kita hari ini sangat jelas ya. 1. Matematika kehancuran. 2. Jebakan retail. 3. Buku aturan bule. 4. Pelarian uang pintar. Dan kelima, efek domino. Mari kita bergerak cepat. Kita masuk ke bagian pertama, matematika kehancuran dan efek tarikan indeks. Pertanyaan kritis pertama nih, sebenarnya siapa sih emiten yang mau dihapus oleh FTSE di level harga 0 itu? Dan seberapa parah efeknya buat pasar kita? Ini tuh bukan sekedar rumor grup WhatsApp saham ya, ini ancaman nyata dari institusi global. Berdasarkan data riset, radar institusi global itu mengarah sangat kuat pada emiten-emiten raksasa di sektor energi atau infrastruktur. Sebut aja nama-nama besar kayak Brand atau DSSA. Terus, kenapa mereka yang diincar? Ya karena saham-saham ini punya market cap gajah. Valuasinya tuh luar biasa gede di atas kertas. Tapi sayangnya, free float alias jumlah saham real yang benar-benar beredar di tangan publik itu sekecil semut. Ketidakseimbangan inilah yang bikin penyedia indeks global muak sama apa yang mereka sebut sebagai likuiditas semu. Coba deh kita mainkan matematika kiamat kecil yang disebut index drag atau efek tarikan indeks ini. Menurut analisis, coba Anda bayangkan gini, satu emiten raksasa tersangka ini punya bobot sekitar 10% di IHSG. Nah, ketika bule-bule pengelola reksadana indeks ini membuang saham tersebut secara serentak gara-gara status harga 0, saham itu pasti bakal langsung terkunci auto reject bawah atau ARB. Kalau ARB-nya di level 20% sehari, tebak apa yang terjadi? Satu saham ini sendirian aja bisa menyeret turun nilai seluruh IHSG sebesar 2% dalam sekejap mata. Ratusan triliun rupiah evaluasi pasar nguap gitu aja cuma dalam hitungan jam. Gila kan? Ini benar-benar matematika yang sangat destruktif. Masuk ke bagian kedua, jebakan retail dan remblong bursa. Pertanyaannya, kalau bule pada jualan, retail bakal panik nggak? Iya jelas panik dong. Nggak ada yang lebih menakutkan buat investor retail selain lihat tiang merah panjang di layar aplikasinya. Riset ini merinci banget reaksi berantai yang mengerikan. Pertama, asing buang saham. Kedua, harga langsung terkunci ARB alias gak ada yang bisa jualan. Ketiga, kepanikan massal melanda investor retail. Dan keempat, nah ini yang paling brutal, forced sell atau jual paksa. Buat Anda yang main saham pakai duit ngutang ke sekuritas alias pakai margin, pas harga anjlok, sekuritas tuh gak bakal peduli sama doa dan harapan Anda. Mereka akan langsung hajar margin call dan jual paksa portofolio Anda buat nutup utang. Ini beneran bencana berantai yang hancur-hancuran. Terus mungkin Anda mikir, kan ada mekanisme perlindungan bursa kayak ARB atau papan pemantauan khusus bang. Wah, fakta pahit yang diungkap di sini lumayan menohok nih. Fitur-fitur bursa itu ibarat parasut. Parasut tuh nggak membatalkan pesawat yang lagi jatuh. Dia cuma memperlambat kecepatan jatuhnya biar nggak meledak seketika pas nyentuh tanah. Portofolio retail ya tetap hancur, cuma bedanya perlahan-lahan. Riset ini juga lumayan tajam nyoroti masa lalu regulator kita, kayak OJK dan BI. Dulu, saking hausnya ngejar target jumlah IPO dan besarin valuasi IHSG, mereka seolah tutup mata sama kualitas kedalaman pasar. Mereka biarin celah regulasi di mana syarat free float 5% bisa diakali pakai perusahaan cangkang atau nomini. Dan hasilnya? Ya monster-monster kapitalisasi besar tapi kurang gizi likuiditas nih lahir, dan sekarang berbalik menjebak kita semua. Oke, lanjut ke bagian ketiga. Buku aturan bule, alias syarat ketat dari FTSE. Lalu sebenarnya FTSE itu maunya apa sih? Biar bursa kita bebas dari ancaman kartu kuning di September 2026. Buat institusi sekelas FTSE, janji manis dan aturan transparan di atas kertas doang mah nggak cukup. Mereka butuh pembuktian berupa angka. Berdasarkan analisis kuantitatifnya, pasar kita harus ngelewatin rapor yang saklek banget. Pertama, ada metrik yang namanya Median Daily Trading Volume.
Emiten tuh harus bisa buktiin perputaran saham harian mereka stabil di angka 0,025 sampai 0,05% secara konsisten selama 10 dari 12 bulan. Kedua, free float harus benar-benar bersih. FTSE bakal ngitung ulang dan mendepak akun-akun afiliasi atau bandar yang pura-pura jadi publik. Dan ketiga, grafik penurunan indeks Gini kepemilikan. Maksudnya apa? Saham itu harus benar-benar menyebar secara merata ke tangan publik yang sesungguhnya. Bukan cuma muter-muter dari kantong bos besar kiri ke kantong bos besar kanan via perusahaan cangkang. Paham ya? Sekarang kita ke bagian keempat, taktik bertahan hidup dan pelarian uang pintar. Kalau udah begini, gimana reaksi manajer investasi lokal yang megang triliunan rupiah uang reksadana kita? Ya jelas, mereka nggak akan duduk manis nunggu mati konyol bareng retail yang kebingungan. Uang pintar atau smart money selalu punya jalan keluar. Dokumen ini ngebongkar habis taktik mereka. Manajer investasi itu nggak bakal nunggu sampai hari H. Mereka pakai algoritma canggih buat ngelakuin drip selling. Itu loh, jualan pelan-pelan, dicicil tiap hari, buat kabur dari saham berpenyakit sebelum dibanting ke ARB. Terus uang raksasa itu dipindah kemana? Nah, dananya diparkir ke saham-saham jangkar likuiditas alias safe haven. Mereka lari ke bank Big Four kayak BCA, Mandiri, BRI, BNI, atau ke saham komoditas dengan fundamental solid kayak ADRO, ITMG, dan SA. Nggak cuma itu, mereka juga sengaja naikin bantalan kas atau uang tunai sampai di atas 5%. Ini tuh buat persiapan, antisipasi kalau nasabah retail ikutan panik dan ngelakuin penarikan dana massal. Dan akhirnya bagian kelima, efek domino atau pembersihan menyeluruh. Poin krusialnya sekarang, apakah penderitaan pasar kita ini bakalan berhenti cuma sampai di teguran MSCI dan FTSE aja? Wah, sayangnya nggak semudah itu kawan. Riset ini memperingatkan kita soal contagion effect alias efek tularan. Langkah FTSE ini ibarat peluit pembuka dari tren yang disebut full spectrum cleansing. Kenapa gitu? Karena lembaga penyedia indeks global ini tuh pada dasarnya saling bersaing dalam sistem oligopoli dengan pelanggan institusi global yang sama. Kalau FTSE udah ngibarin bendera merah, lembaga saingannya kayak S&P Dow Jones tuh pasti bakal ikutan nyapu bersih emiten-emiten serupa. Mereka gengsi dong, nggak mau dianggap punya standar yang lebih rendah dari pesaingnya. Dan parahnya, ini nggak berhenti di situ. Lembaga pemeringkat kredit dan pemeringkat ESG juga bisa ikut-ikutan nurunin skor emiten kita gara-gara terkuaknya masalah transparansi, perlindungan pemegang saham minoritas. Bener-bener efek domino yang sempurna. Nah, sekarang kalian udah paham kan betapa seremnya dampak bola salju dari ilusi likuiditas di bursa kita ini. Regulasi masa lalu yang terlalu longgar, sekarang harus dibayar mahal banget dengan kaburnya dana asing dan ancaman margin call yang ngintip retail tiap saat. Makanya, jadilah investor yang pintar dan pakai logika. Kalau manajer investasi raksasa aja udah mulai cicil jualan dan ngumpet di saham Big Four atau pegang uang tunai, masa iya Anda masih nekat all in, sok pahlawan nangkep pisau jatuh di saham-saham gorengan yang berkedok blue chip? Tapi ingat disclaimer ini ya, sesi bedah riset ini murni untuk tujuan edukasi, bukan ajakan buat jual atau beli saham. Tombol buy dan sell itu ada di tangan Anda sendiri dan begitu pula dengan tanggung jawab penuh atas dompet Anda. Saran saya sih, mending bikin kopi dulu, tenangkan pikiran, biar nggak salah pencet pas market lagi brutal-brutalnya. Jadi pertanyaan buat Anda sekarang, apakah portofolio Anda udah siap menghadapi badai pembersihan indeks ini, atau Anda masih ngarapin keajaiban dari bandar? Terima kasih udah nongkrong di bedah riset kali ini, tetap rasional dan sampai jumpa.